Afni. Shalom Bu, selamat siang juga Bu Siska. Oke, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Puji Tuhan baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan baik juga Bu. Sama seperti Ibu keadaannya hari ini. Begini Bu ya, Bu Afni, sesuai dengan janji kemarin, kita akan bincang-bincang sebentar ya Bu, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Jadi, apa yang akan kita diskusikan Bu? Baik Bu, begini Bu Siska. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran, yang mana siswa kurang aktif pada saat kegiatan pembelajaran sehingga terlihat anak merasa monoton dalam kelas. Oh, jadi menurut Bu Afni, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita di hari ini, Bu? Iya Ibu, saya hanya ingin mengharapkan solusi atas permasalahan tentang pembelajaran yang monoton dan kurang melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas Ibu. Baik, oke. Menurut Ibu Afni nih, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas Ibu? Kalau yang saya pelajari dan evaluasi kembali hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias dalam pembelajaran di kelas yang saya ajarkan adalah pertama, pembelajaran saya sepertinya membosankan. Saya terlalu banyak berbicara di depan murid-murid. Saya kurang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menggali potensinya, Bu. Yang kedua, saya kurang menyediakan fasilitas yang mendukung pembelajaran di setiap harinya sehingga anak kurang merasa aktif dalam setiap kelompoknya, Ibu. Sehingga proses pembelajaran hanya berjalan satu arah, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Nah, Ibu Afni, kira-kira nih, apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas yang Ibu laksanakan? Baik Bu, menurut saya Ibu, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Tentu saya ada strategi atau cara yang harus saya siapkan untuk membuat mereka tidak merasa bosan dalam pembelajaran itu, Bu. Oh, siap. Saya setuju, Bu, dan sepakat dengan Ibu Afni. Lalu menurut pendapat Ibu Afni nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu nanti? Baik, Bu. Pembelajaran yang berpusat pada anak, tentu saya punya keinginan atau punya cara menyiapkan ice breaking, kemudian
menyiapkan games yang pembelajarannya yang lebih menarik dan menyenangkan, Bu. Oh, kalau boleh tahu nih Bu Afni, menggunakan metode pembelajaran apa saja di kelas, Bu? Saya menggunakan metode tanya jawab, metode bercerita, pemberian tugas, dan main peran saja, Bu. Oh, begitu. Adakah metode pembelajaran yang lebih menarik perhatian siswa dan lebih menyenangkan lagi, Bu Afni? Apakah ada? Ada, Bu. Saya melakukan dan menyediakan video yang dari YouTube tentang pembelajaran yang menarik kepada anak-anak untuk bisa mereka lebih aktif lagi, Bu. Oh, siap. Nah, betul sekali Bu Afni. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai media pembelajaran yang akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran di kelas nanti. Nah, sekarang nih Bu, jadi sekarang apa rencana Ibu Afni untuk menjelaskan atau untuk menyelesaikan masalah Ibu? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan media pembelajaran yang beragam, Ibu. Tadi saya menyebutkan dari video YouTube, games. Terus yang kedua, saya akan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih kegiatan pembelajaran dalam kelas sesuai dengan minat dan bakat mereka, Ibu. Sehingga istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Sehingga murid tidak terkesan bosan, tetapi mereka merasa senang mengikuti pembelajaran di setiap harinya, Ibu. Bagus, bagus sekali Bu untuk rencananya Ibu. Mudah-mudahan siswa dapat mengalami perubahan dalam pembelajaran di kelas. Setelah itu mereka merasa senang ya Bu. Ya, Bu. Oke, sekarang yang saya mau tanyakan lagi nih bersama Ibu. Apa komitmen Ibu Afni terhadap rencana Ibu ini? Saya akan berkomitmen untuk selalu melakukan perencanaan pembelajaran yang menyenangkan, yang dimana setiap hari pembelajaran tentu ada refleksi dan ada penentuan kegiatan. Kita akan bertanya kepada anak-anak untuk kegiatan besok, kita melakukan kegiatan main peran. Siapa yang bersedia di main peran, itu tentu kita harus memilah atau menentukan mereka sesuai dengan pilihan mereka. Kemudian disitulah mereka merasa mengalami merdeka belajar, karena saya harus mendampingi mereka pada saat mereka melakukan kegiatan. Ketika mereka melihat hasil, disitulah mereka merasa bangga dari hasil yang mereka capai sesuai minat dan bakatnya, Bu. Oke, wah bagus sekali Bu Afni. Saya sangat mendukung atas komitmen Ibu. Nah, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu, dan sesuai dengan harapan Ibu. Nah, silakan Bu, apa yang mau Ibu sampaikan lagi? Baik, Ibu. Terima kasih, Bu Siska, atas waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita yang
selalu ada di dalam sekolah. Amin, Ibu. Amin, amin. Sama-sama Bu Afni. Terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktu. Demikian obrolan kita. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bu Afni. Terima kasih Bu Siska, terima kasih banyak. Hai Ibu Siska, selamat siang. Shalom Ibu. Apa kabar Ibu di siang hari ini? Shalom, selamat siang juga Bu. Puji Tuhan, kabar saya baik Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini juga? Baik Bu Siska, puji Tuhan juga. Kabar saya sehat walafiat Bu Siska. Oke, bagaimana Ibu Siska? Siang hari ini Ibu minta ada kita berbincang-bincang 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu Siska bersedia dengan waktu yang Ibu sampaikan? Ya Bu, bisa. Oke. Tadi Ibu Siska, coba kita duduk tenang. Tarik napas dulu sebelum kita lanjut. Ini kita berbincang-bincang ya Ibu Siska. Bagaimana Ibu Siska pembelajaran yang Ibu lakukan? Apa yang Ibu inginkan? Apakah ada kendala? Bagaimana ya Bu? Ya begitu sudah. Sama seperti biasanya Bu. Cuma ada masalah sedikit di kelas Bu. Iya Ibu Siska. Kira-kira apa masalahnya ya? Boleh diceritakan sama Ibu? Begini Bu Afni, banyak peserta didik saya literasi dan numerasinya itu masih kurang, padahal saya sudah maksimal mengajar Bu. Ya salah satu contohnya, saya sudah mengajar mereka membaca dan menulis setiap hari Bu, tapi tetap saja hasilnya tidak memuaskan Bu. Oh, oke baik. Jadi permasalahannya itu mengenai literasi dan numerasi yang masih tergolong rendah ya Ibu Siska ya. Ya Bu. Nah, sekarang apa literasi yang Ibu lihat dengan ini kira-kira untuk meningkatkan itu apa cara yang Ibu lakukan agar tidak mengalami numerasi dengan literasi yang begitu rendah? Saya ingin Bu, sebagian peserta didik saya yang tadinya membaca dan menulis itu masih kurang, mereka sama seperti teman-temannya yang lainnya Bu, supaya dapat membaca, menulis walaupun sedikit, namun ada peningkatan Bu. Berapa anak yang belum bisa membaca dan anak yang belum bisa menulis? Menurut saya Bu, untuk mengetahui peserta didik dapat membaca dan menulis itu, saya harus melakukan tes awal. Kemudian saya melakukan observasi dan diskusi kepada peserta didik dan orang tuanya Bu. Oh, begitu ya Ibu. Jadi untuk mengetahui peserta didik dapat membaca dan menulis itu, Ibu melakukan tes awal, observasi, dan diskusi ya Ibu. Nah, kira-kira kalau saya buatkan persenan misalnya 10 sampai 50% yang tidak ideal dan sampai 100 yang paling ideal.
kira-kira antara 10 sampai 100% itu berapa persen kemampuan membaca dan menulis peserta didik Ibu? Menurut saya untuk membacanya masih 40% Bu. Sedangkan untuk menulisnya kisaran baru 50% Bu. Oh, oke Bu. Apa yang sudah Ibu Siska lakukan untuk meningkatkan minat membaca dan menulis yang tadinya 40% dan 50% dapat dinaikkan menjadi 60% sampai 80%? Saya sudah mencoba beberapa cara Bu, seperti menambah jam belajar peserta didik saya di luar jam belajar Bu, karena sebagian besar peserta didiknya itu belum bisa membaca dan menulis. Jadi saya bagi menjadi beberapa kelompok untuk per minggunya Bu, agar dapat mengajar membaca dan menulis di kelas secara intens Bu. Nah, Ibu untuk menambah jam pelajaran di luar jam pelajaran, Ibu Siska sudah berkoordinasi dengan orang tua mereka? Sudah Bu, biasanya saat anak-anak dijemput untuk pulang sekolah itu, disitulah saya mengambil kesempatan untuk berdiskusi dengan mereka terkait rencana saya untuk menambahkan jam belajar ya sekitar 30 sampai 1 jam. Dan tanggapan mereka itu sangat antusias luar biasa Bu, sehingga memudahkan saya dalam mengajar anak-anak mereka Bu. Oke, baik Ibu. Jadi kapan Bu rencananya dilakukan? Kemungkinan minggu depan Bu, karena saat ini kan lagi bertepatan dengan penilaian tengah semester ya. Jadi saya akan memulainya itu minggu depan Bu. Oke, baik Ibu. Bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Saya akan berusaha berkomitmen Bu untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar peserta didik saya dapat membaca dan menulis Bu. Oh, oke baik Ibu. Agar komitmen Ibu dapat terlaksana, kira-kira Ibu Siska butuh bantuan tidak dari warga sekolah? Iya Bu, saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya agar ada kerjasama dan saling mendukung antara guru dan orang tua murid. Selain itu, saya berkoordinasi juga dengan kepala sekolah agar pelaksanaan penambahan jam pelajaran diketahui oleh kepala sekolah, Bu. Oke, baik Ibu. Bagus sekali rencana Ibu Siska. Nah, dari pertemuan kita kali ini, apa yang Ibu Siska dapatkan? Ya, dari percakapan hari ini yang saya dapatkan itu bagaimana saya dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menulis untuk peserta didik saya. Salah satunya dengan melakukan tes awal, kemudian observasi dan diskusi supaya saya lebih memahami mereka. Seperti itu, Bu. Oke, baik Ibu Siska. Bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini? Saya akan berbicara dengan Ibu lagi jika ada hal yang perlu didiskusikan, Bu. Baik, Ibu tunggu ya. Ibu memberikan waktu untuk Ibu Siska. Ibu tunggu ya.
nanti kita ngobrol kembali ya Ibu Siska mengenai perkembangan peserta didik Ibu setelah melakukan strategi tersebut untuk minggu depan ya Ibu Siska. Saya ingin mengetahui perkembangannya lagi. Oke, baik Bu. Semoga berjalan sesuai rencananya ya Bu. Amin, amin. Terima kasih ya Bu. Dan saya harap bantu doanya. Ya Bu. Ya, oke. Oke, baik Ibu Siska. Hari ini percakapan kita akhiri dulu ya. Selamat siang Ibu Siska. Terima kasih banyak. Selamat siang Bu. Sama Bu.